Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 8 hebat dimanapun kalian berada, berjumpa dengan saya Siti Umi Fitriyah, SPD MSI, Guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Kebetulan pada video kali ini, video ini merupakan video tugas dalam pelatihan kegiatan kolektif guru pada MGMP IPA SMP Kota Salatiga yang dengan tema pelatihannya adalah pelatihan Canva dengan narasumber Ibu Yati Kurniawati MPD dan ini merupakan tugas akhir. Langsung saja saya akan memaparkan materi. Kebetulan materi yang saya paparkan adalah bagian terkecil dari materi utama, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Yaitu yang saya ambil untuk saya paparkan kali ini yaitu adalah tahapan pembentukan urin. Langsung saja kita mulai. Nah, tahapan pembentukan urin itu ternyata tidak serta-merta kita minum kemudian jadi urin ya. Tetapi ada prosesnya. Mari langsung saja kita mulai. Proses yang pertama yaitu filtrasi. Proses ini terjadi di glomerulus ya. Ini yang berbentuknya seperti saringan. Cairan yang tersaring ditampung oleh Bowman, ya, ini yang seperti mangkuk. Cairan tersebut tersusun oleh urea, glukosa, air, ion-ion anorganik seperti natrium, ya, kalium, kalsium, dan klor. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah, ya, karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Cairan yang tertampung di Bowman atau di kapsula Bowman itu disebut urin primer. Jadi urin primer itu urin yang terjadi penyaringan dari darah yang pertama kali ya. Makanya di sini istilahnya adalah filtrasi atau nama lainnya adalah penyaringan. Terjadi di glomerulus. Langsung selanjutnya. Kalau enggak ini ya gambarnya glomerulus seperti ini. Nah, langsung ya. Kita masuk ke bagian yang kedua yaitu reabsorpsi. Re itu kan kembali. Absorpsi itu kan penyerapan. Jadi reabsorpsi adalah penyerapan kembali apa yang diserap. Nah, setelah tadi melewati filtrasi, ternyata setelah disaring masih ada beberapa zat yang masih berguna, tetapi itu ya belum ikut tersaring sehingga langsung proses yang kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali. Proses ini terjadi di tubulus contortus proximal ya di daerah sini ya. Karena di sini adalah lengkung Henle berbentuk U. Sebelum lengkung Henle itu tubulus proximal ya. Kemudian setelah lengkung Henle adalah tubulus contortus. Proses yang terjadi adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih dapat diperlukan oleh tubuh. Zat yang diserap kembali meliputi glukosa, air, asam amino, dan ion-ion anorganik. Sedangkan urea hanya sedikit diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses yang kedua reabsorpsi ini disebut urin sekunder. Nah, kita sekarang tahu setelah disaring kemudian diserap kembali kira-kira apa yang terjadi? Sama sekali tidak ada zat yang masih berguna yang akan keluar bersama dengan urin. Nah, langsung berarti kita masuk tahap selanjutnya yaitu tahap yang ketiga.
Orang menyebutnya adalah augmentasi, pengumpulan. Pengumpulan dengan siapa? Lah, di sinilah ya. Kalau kita minum obat, kenapa urin kita bau obat? Nah, karena di sini terjadi pengumpulan zat-zat yang tidak berguna bersamaan dengan urin sekunder tadi berkumpul, nah siap untuk dibuang. Nah, dibuangnya melalui urin kita. Kita bahas selanjutnya ya. Augmentasi atau pengumpulan. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal. Nah, di sini ya, setelah lengkung O ya, atau lengkung Henle. Dan juga di saluran pengumpul. Pada bagian ini terjadi pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Di bagian ini juga masih terjadi penyerapan ion natrium, tapi tidak semua ion-ion itu diserap di sini ya. Hanya ion tertentu saja. Klor serta urea. Cairan yang dihasilkan sudah berupa urin sesungguhnya. Nah, karena urin sesungguhnya berarti siap untuk dikeluarkan. Yang kemudian disalurkan ke rongga ginjal. Urin yang sudah terbentuk dan terkumpul di rongga ginjal dibuang keluar tubuh melalui ureter, kandung kemih, dan terakhir adalah uretra. Bersama-sama dengan zat sisa metabolisme yang tidak berguna. Contohnya ya tadi ya, kalau kita minum obat ya, sisa-sisa obat itu ikut keluar bersama dengan urin melalui uretra. Nah, setelah kita mengetahui itu ya, proses pembentukan urin ada 3 tahap, filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Nah, kita simpulkan ya, proses terbentuknya urin itu filtrasi itu penyaringan darah oleh kapsula Bowman menjadi urin primer. Sedangkan reabsorpsi yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna pada urin primer hasil dari proses filtrasi atau penyaringan. Dan yang ketiga adalah augmentasi, yaitu penambahan zat-zat sisa metabolisme seperti zat warna empedu dan sebagainya sehingga urin yang keluar berwarna kuning ya. Kita kalau pipis selain berwarna kuning juga cirinya lagi apa? Ya baunya sangat menyengat karena apa? Mengandung amonia ya. Baunya tidak enak, menyengat, warnanya kuning, dan pasti bau pesing. Nah, itulah ciri dari urin yang keluar dari tubuh kita. Nah, demikian tadi para murid kelas 8 SMP dimanapun kalian berada ya. 3 tahap pembentukan urin. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian pelajari, lebih menguasai materi pembentukan urin. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat biarpun COVID atau Omikron masih melanda Republik kita. Dadah. Terima kasih.